Saya mengulang apa yang dikatakan oleh Romo Edi tadi dalam beberapa catatan ini. Tentu kalau kita sebagai orang Kristiani, pertama membaca realitas itu dari kacamata sabda Tuhan. Saya tidak mau mengulang yang sudah disampaikan Romo Edi. Silahkan membaca kitab Kejadian bab 1 ayat 28 bersama-sama dengan Kejadian bab 2 ayat 15. Jangan lupa bab 2 ayat 15. Karena orang Kristiani ini oleh para penggiat ekologi dianggap orang-orang yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan alam. Justru karena kitab sucinya menyebutkan untuk menguasai alam. Merasa ya kaitannya, umat Kristiani dituduh sedalam jangka waktu lama sebagai lembaga gereja-gereja ini yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan bumi. Karena kitab sucinya berbunyi seperti itu, menguasai alam. Tanpa membaca kitab Kejadian bab 2 ayat 15 yang memberikan perintah kepada kita untuk apa? Untuk memelihara alam. Dan saya ingin memberikan satu teks kitab suci yang lain yang tadi disebut oleh Romo Edi, bahwa bumi ini bagi orang Kristiani mesti menjadi menjadi media untuk sampai kepada Allah, untuk melihat kemuliaan Allah di dalam alam ini. Saya kutip, nanti bisa dibaca sendiri, Mazmur 104. 104, Mazmur 104 bunyinya begini. Saya baca ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, misalnya itu. Ayat 19, Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Ayat 31, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Nah, ini orang pemberdoa Mazmur yang membaca realitas alam ini tidak dengan kacamata ekonomi, tidak dengan kacamata politik, tetapi dengan kacamata iman. Dan lebih spesifik lagi, dengan kacamata, dengan mata kontemplatif. Susah ya mulai dibayangkan, apalagi sudah agak lama saya berbicara ini. Mata kontemplatif. Saya biasanya memberikan contoh ini. Mata kontemplatif itu apa? Mata yang mampu melihat lebih jauh daripada yang tampak. Itu rumusannya. Mata kontemplatif adalah mata yang dapat melihat lebih jauh daripada yang tampak. Saya tidak mengatakan mata yang mampu melihat yang tidak tampak. Nah, beda. Itu dukun namanya, bukan mata kontemplatif. Ada cerita begini. Pada suatu hari ada seorang tukang pemahat yang sedang bekerja di studionya. Ia sedang menatah sebongkah batu yang besar. Tak berbentuk batu itu. Datanglah seorang anak yang ingin tahu apa yang dikerjakan oleh pematung itu. Dia mendekat kepada pematung itu, ingin tahu, tapi dia tidak tahan.
Karena batu-batu pecahan dari batu itu kena dia, kena kulitnya, kena badannya, perih, maka dia pergi. 6 bulan kemudian, atau berapa bulan kemudian terserahlah, pokoknya lama kemudian, anak itu datang kembali ke studio pahat itu. Dan dia melihat di tempat dia dulu melihat sebongkah batu tak berbentuk, itu ada patung singa. Lalu anak itu bertanya, "Bapak, bagaimana mungkin Bapak melihat ada singa di dalam bongkahan batu itu?" Nah, itu ceritanya ya hanya gitu-itu. Jadi bagi pemahat, bagi seniman pemahat itu, dia bisa membayangkan di depannya yang hanya sebongkah batu itu ada singa. Sementara anak itu tidak mau sakit-sakit kayak gitu, itu ya tidak bisa melihat bahwa di dalamnya ada singa. Itulah kehebatan seorang kontemplatif. Dan salah satu kontemplatif itu pasti adalah seniman. Seniman itu biasanya orang yang kontemplatif. Kalau dia mau mengarang lagu, dia tidak masuk mall, enggak. Tapi dia mencari tempat yang tenang. Sehingga mampu memandang misalnya air yang mengalir atau sungai itu bukan sekedar tempat buang sampah, tetapi air yang mengalirkan air hidup menurut Santo Yohanes, Injil Yohanes misalnya. Mampu dia. Romo Heri ini manduk-manduk karena dia seorang kontemplatif. Atau ngantuk, saya tidak tahu. Itulah sebabnya, konkret sekali ya, itulah sebabnya ada lagu yang untuk yang senior-senior, lagunya Epit, "Mengapa di negeriku ada banyak bencana? Tidak ada yang bisa menjawab." Maka dia menjawab, "Tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang." Bagi orang yang tidak punya mata kontemplatif, rumput itu adalah makanan kambing. Itu aja. Tetapi bagi seorang kontemplatif yang melihat di balik rumput yang bergoyang itu ada sesuatu yang bisa dilihat oleh sang seniman itu. Dan saya kira jelas sekali, tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang, di balik rumput itu ada siapa? Bukan ada apa, ada angin tentu, tetapi ada siapa? Ada yang menciptakan angin, ada yang menciptakan rumput. Dan itu sama kalau kita bicara mengenai orang. Kalau kita melihat orang itu kan ini pangkatnya apa, ini golongan gajinya apa, dan sebagainya. Yang dilihat adalah yang kelihatan itu. Padahal kalau kita omong tentang manusia, persona, person, pribadi, itu kita bisa melihat di balik siapapun, itu ada yang di baliknya. Persona itu dalam bahasa Latin artinya sonus, artinya suara, gema. Per itu yang lewat. Itu yang disebut oleh Romo Edi tadi, manusia adalah citra Allah. Di balik yang kelihatan manusia itu ada Allah yang menciptakan manusia menurut citranya. Saya pernah menjelaskan itu, lalu ada yang bertanya, kalau ketemu copet bagaimana? Waduh, susah sekali ya. Bukan ada Tuhan menciptakan copet, tidak ada yang tadi. Waktu sama. Kalau membaca Injil Yohanes, itu ada kata saat. Saat itu tidak sama dengan waktu. Kalau di dalam bahasa asli, waktu yang biasa ini, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 itu kronos. Maka muncul kata kronologi, urut-urutan. Hanya urut-urutan saja. Jam 9 mulai orkes, jam 9:15 sambutan Romo Adi, jam sekian Romo Edi, jam sekian saya. Urut-urutan saja.
itu waktu, maka muncul kata kronologi. Tetapi kalau saat dalam Injil Yohanes itu artinya kairos, kesempatan. Setiap saat adalah kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Beda sekali. Kalau kita omong tentang waktu, oh saya dikejar-kejar waktu. Dikejar waktu, harus selesai pekerjaannya dan sebagainya, membuat orang cemas. Tetapi kalau kita bicara tentang saat, itu tidak mencemaskan, tetapi memberi peluang, kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Selanjutnya saja ya. Melanjutkan apa yang dikatakan sudah dijelaskan oleh Romo Edi bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah. Nah, kalau kita melanjutkan kisah penciptaan Kejadian bab 1 sampai dengan bab 2, disusul bab 3. Itu adalah kisah tentang jatuhnya manusia pertama. Kitab Kejadian bab 1 dan bab 2, salah satu yang sangat penting untuk diperhatikan sebagai referen adalah baik. Sesudah Tuhan menciptakan ini, baik adanya. Sesudah ini, baik adanya. Sesudah menciptakan manusia, amat baik adanya. Pada hari ke-7 berhenti. Menurut lelucon, kenapa Tuhan berhenti? Karena sekarang ini pada hari ke-7 yang memproduksi macam-macam adalah China katanya. Ada pakaian, ada segala macam membanjiri Indonesia diciptakan itu. Rusak oleh dosa manusia. Dan rusaknya apa? Alasannya apa? Kalau membaca kitab Kejadian yang tadi sudah disebut, bab 3 ayat 15, saya tunjukkan. Kitab Kejadian bab 3 ayat 15, kita kan biasanya sampai pada yang permukaan ya, ular menggoda perempuan itu. Tapi godaannya bunyinya bagaimana? Kita baca kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 5. Jadi perempuan itu mengatakan semua boleh dimakan kecuali satu. Lalu setan mengatakan bukan begitu. Lalu ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah sekarang, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Inilah dosa manusia yang pertama. Hakikatnya adalah makhluk, tetapi dia ingin menjadi seperti Allah. Sudah salah jati diri ini, salah posisi. Seandainya ingin menjadi seperti Allah dalam kasih setianya, oke. Masalahnya adalah ingin menjadi Allah hanya dalam hal kekuasaannya. Ini salah yang sangat fatal. Dan kemudian disusul dengan dosa-dosa yang lain, Kain membunuh adiknya Abel, dosa manusia pertama yang disusul dengan air bah, dan terakhir adalah Menara Babel. Orang-orang dari Babel itu kan mau membangun menara sampai mencapai langit tempat Allah tinggal. Intinya sama dengan yang dikatakan ular tadi, dengan membangun tangga itu, dengan secara simbolik dikatakan bahwa manusia ingin menjadi seperti Allah. Inilah dosa fatal. Tetapi inilah intinya.
nanti juga kita bisa menarik kesimpulan iman dari situ. Ketika manusia sampai pada kejatuhan yang sangat fatal itu, manusia dicerai-beraikan. Bab 11, Kitab Kejadian, disusul dengan bab 12. Jadi tentu bab 11 disusul bab 12, tidak bab 13. Sudah biasa mengatakan hal yang sudah jelas ya. Itulah panggilan Abraham. Mulailah yang namanya sejarah karya penyelamatan. Yang bagian pertama itu adalah kisah penciptaan dan dosa pertama, manusia pertama, disusul dengan kisah panggilan Abraham yang adalah awal dari sejarah karya keselamatan Allah. Dan kemudian terus dari Kejadian bab 12 sampai kitab Wahyu, itulah sejarah karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah yang tidak akan pernah gagal. Itulah yang dikatakan, jadi kita ambil kitab Kejadian, buku pertama, dan kitab suci yang terakhir, kitab Wahyu, bab 21. Kitab Wahyu bab 21 yang bercerita dalam penampakan, dalam bentuk penampakan. Saya baca kitab Wahyu bab 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit dan selanjutnya, langit baru, bumi baru. Ayat berapa lagi? Bab 21 ayat 10. Ya, langit baru dan bumi baru yang turun dari surga. Itu artinya karya keselamatan Allah tidak dibangun oleh manusia, tetapi adalah wujud dari janji Allah kepada Abraham. Itulah dasar harapan kita, Allah yang telah memulai karya yang baik, ketika di tengah-tengahnya tidak baik, akan menyempurnakannya juga. Nah, atas dasar keyakinan itu bahwa manusia yang berdosa karena karya keselamatan Allah diselamatkan melalui Kristus dengan pengantaraan Kristus, maka Kristus adalah kunci dari iman kita. Maksudnya apa? Nah, itulah yang disebut di dalam surat kepada orang Efesus bab 1 ayat 10. Dan atas dasar itu, Santo Paus Pius ke-10 ketika beliau menjadi paus mempunyai semboyan dalam bahasa Latin, restaurare omnia in Christu. Semuanya harus dikembalikan dalam Kristus. Dikembalikan kemana? Kitab Kejadian. Menjadi semuanya baik. Itulah tugas kita yang terumus di dalam semboyan pontifikat Paus Pius ke-10. Gereja diajak, diutus untuk memulihkan dunia manusia yang berdosa ini dalam Kristus. Restaurare omnia in Christu. Terumus di dalam kitab suci di mana? Yaitu tadi di dalam surat kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 10. Dan ada teks lain yang sering dilupakan karena tidak dibaca dengan teliti, yaitu Markus bab 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, rumusannya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maksudnya bukan hanya manusia, kepada segala makhluk. Caranya bagaimana? Memberitakan Injil kepada pohon, memberitakan Injil kepada kucing. Caranya bagaimana?
Itu pertanyaan yang bisa kita renungkan menurut keyakinan masing-masing. Memberitakan Injil kepada binatang misalnya, kalau mau merawat ya dirawat dengan baik, jangan dibuang di wilayah keuskupan ini. Sekian banyak kucing ada di sini, sehingga kucingnya makan burung, burungnya dan sebagainya. Terserahlah mau ditafsirkan bagaimana. Dengan demikian penebusan Kristus mengembalikan relasi harmonis antara manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam ciptaan. Penebusan restaurare omnia in Christo, mengembalikan semua menjadi baik adanya di dalam Kristus. Nah, itu yang bagian kedua. Bagian pertama itu observasi tentang realitas. Bagian kedua itu adalah membaca dengan kacamata iman realitas itu. Sekarang bagian yang ketiga, yang terakhir. Kalau kacamatanya atau realitas yang kita baca seperti itu, dengan kacamata iman seperti itu, lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita kembali kepada Paus Fransiskus. Paus Fransiskus memperluas wawasan mengenai ekologi, bukan hanya ekologi alam, tetapi ekologi integral. Istilah ini adalah istilah Paus Fransiskus. Maksudnya apa? Karena manusia itu mempunyai peranan yang istimewa di dunia ini, ia mempunyai tanggung jawab tidak hanya untuk merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Bukan hanya bumi yang harus dirawat, tetapi ekologi integral itu. Maksudnya apa? Ekologi integral itu meliputi seluruh wilayah kemanusiaan, hidup manusia. Maksudnya begini, kita ambil saja contoh ekologi ekonomi. Jadi ekonomi itu juga ada ekologinya, atau merupakan satu wilayah yang membentuk ekologi integral itu. Konkretnya bagaimana? Sistem ekonomi itu kan banyak ya. Ada sistem sosialis, ada sistem kapitalis, ada macam-macam. Nah, kalau sistemnya kapitalis, misalnya, salah satu penjelasan yang paling mudah, sekurang-kurangnya bagi saya, mengenai ekonomi kapitalis itu adalah yang kuat akan menang. Persaingan bebas. Betul apa tidak? Nanti kalau ada ahli ekonomi yang mau menjelaskan dengan senang hati. Ekologi ekonomi. Persaingan bebas. Yang kuat di dalam persaingan bebas itu digambarkan sebagai truk tronton yang melaju di jalanan yang turun, remnya belum. Itu bisa menabrak apa saja. Atau kalau lebih mudah dipahami, persaingan bebas. Kalau sekarang ini, misalnya Barcelona, Persatuan Sepak Bola Barcelona, ditandingkan dengan Persita Tangerang. Siapa kira-kira yang akan menang? Tangerang pasti. Karena banyak peserta dari Tangerang. Iya. Atau ditandingkan dengan Persis Solo misalnya, siapa yang menang? Nah, enggak tahu. Kalau Amerika berperang dengan negara kecil Venezuela, siapa yang akan menang? Jadi pastilah yang kuat yang menang, yang kalah itu akan selalu ikut saja
diperlakukan seperti apapun tidak akan buat apa-apa, tidak mampu. Ekologi politiknya tidak bagus. Kita bisa berbicara tentang realitas politik internasional global saat ini, tiba-tiba saja Iran diserang. Itu artinya apa? Ekologi politiknya tidak bagus. Masih ada macam-macam ekologi yang lain. Pernah saya cerita soal ekonomi, misalnya tadi kan ada ekonomi pasar bebas dan sebagainya. Di Jakarta ini ada satu komunitas kecil, namanya komunitas Focolare. Yang mendirikan adalah seorang ibu pengajar taman kanak-kanak Italia, Chiara Lubich namanya. Sekarang menjadi komunitas internasional, di Jakarta ada, di Jogja, dan beberapa tempat di Bandung ada. Tahun 1991, Chiara Lubich mengunjungi Brasilia, masuk kota yang paling canggih, tetapi di balik gedung-gedung tinggi, itu dia melihat selam, wilayah kumuh. Lalu dia berucap kepada pengikutnya, adakah sistem ekonomi yang bisa menjembatani, bisa membuat perbedaan yang begitu mencolok itu semakin kecil, semakin tipis. Guru taman kanak-kanak tidak bisa berpikir tentang sistem ekonomi, tapi dia hanya berucap, berharap supaya komunitasnya dapat menciptakan sistem ekonomi yang tidak menyebabkan kesenjangan yang seperti ini. Dipikir sampai sekarang muncullah yang mereka sebut dalam komunitas ini economy of communion, economy of sharing. Itu tidak ada dalam teks ilmu ekonomi di perguruan tinggi, tidak ada. Intinya, ini langkah gila dari seorang Chiara Lubich yang disemangati oleh semangat iman menciptakan ekologi ekonomi yang sejahtera. Sederhananya begini, kalau satu perusahaan mempunyai keuntungan, sepertiga langsung disumbangkan kepada saudari-saudara kita yang membutuhkan, langsung. Sepertiga lain digunakan untuk farmasi, supaya semakin banyak pribadi-pribadi yang mempunyai watak berbagi. Hanya sepertiga yang untuk mengembangkan perusahaan. Paling banyak itu ada di Filipina, pusat dari gerakan Focolare di Asia. Sekarang diikuti oleh sekitar 300 sekian perusahaan di antara komunitas ini. Ini tentu langkah yang boleh dikatakan gila. Yang ingin dikatakan adalah kerusakan bumi ini tidak bisa dilepaskan dari sistem-sistem yang membentuk ekologi integral itu. Itu pesannya. Dalam politik begitu, dalam budaya begitu. Kalau budayanya tidak ikut bermain di dalam menciptakan ekologi integral, ya dunia akan tetap seperti ini. Terakhir, nah kalau demikian, lalu artinya apa pertobatan ekologis itu? Paus Fransiskus tidak berteori, ada sih ajarannya, teorinya di sini, tetapi memberi teladan. Teladannya adalah Fransiskus Assisi. Itulah sebabnya pada tahun ketika Keuskupan Agung Jakarta mengajak kita semua untuk memberi perhatian kepada masalah-masalah ekologi, dan bersamaan dengan itu ada jubileum Fransiskus Assisi, 800 tahun wafatnya Fransiskus Assisi.
gereja-gereja di Keuskupan Agung Jakarta dipersilahkan membuat suatu sudut, pasti tidak sama dengan Porta Santa waktu itu, bagi umat untuk belajar mengenai Fransiskus Assisi dan meneladan Paus meneladan siapa? Fransiskus Assisi ini. Rupa-rupanya gerakan ini masih pada awal, moga-moga nanti pada waktunya bisa bergerak dengan lebih kuat. Paus Fransiskus menyebut begini mengenai Fransiskus Assisi. Ia adalah seorang mistikus dan peziarah dengan hidup sederhana dan dalam harmoni dengan Allah, dengan orang lain, dengan alam, dan dengan dirinya sendiri. Itu sosok Fransiskus Assisi yang ditampilkan oleh Paus Fransiskus. Dan rupa-rupanya Paus Fransiskus ingin mengatakan ketika beliau memilih sebagai Paus nama Fransiskus, waktu itu kan kita bertanya-tanya ya, Jorge Bergoglio itu adalah seorang Yesuit. Dan di lingkungan tarekat SY itu ada Fransiskus Xaverius yang sampai ke Maluku dan sebagainya itu. Maka ketika beliau menyebut namaku Fransiskus, orang bertanya, ini Fransiskus yang mana? Ternyata Fransiskus Assisi. Padahal Fransiskus Assisi itu kan Fransiskan ya. Biasanya Fransiskan dengan Yesuit itu kan berkelahi. Saling ledek lah. Di Keuskupan Jakarta tidak ada roh. Tetapi mengapa Fransiskus Jorge Bergoglio yang adalah Yesuit memilih Fransiskus Assisi? Jelas jawabannya ada di dalam pilihan-pilihan Paus Fransiskus yang ingin memang meneladan Fransiskus Assisi, khususnya di dalam dua dokumen yang tadi sudah disebut oleh Romo Edi, satu Laudato Si, satu Fratelli Tutti, alam dan persaudaraan. Yang paling kita kagumi ketika beliau datang ke sini, salah satunya adalah kesederhanaannya. Jadi, pertobatan ekologis itu dasarnya, nanti wujudnya bisa macam-macam. Tapi dasarnya adalah perubahan gaya hidup. Misalnya, gaya hidup zaman kita ini, gaya hidupnya konsumerisme. Rumusannya adalah saya berbelanja maka saya ada. Jati diri seseorang ditentukan oleh belanjaannya itu mereknya apa. Kalau mereknya buatan Tangerang itu kurang bergengsi. Baru kalau mereknya itu buatan Paris, nah padahal yang di Paris itu juga buatan Tangerang. Hanya diganti labelnya saja. Konsumerisme seperti itu. Gaya hidup. Nah, gaya hidup sederhana yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus itu rupanya pada waktu itu ya, pengaruhnya besar bagi kita semua. Misalnya, presiden yang waktu itu biasanya menggunakan Mercedes dengan mobil anti peluru. Ketika menyambut Paus Fransiskus, yang dinaiki presiden itu Kijang, sama dengan yang dinaiki oleh Paus Fransiskus, menyesuaikan. Jam tangan yang digunakan oleh para entahlah siapa, itu pada diganti dengan jam seperti yang Paus punya, karena Paus punya harganya 100.000, sementara jam-jam yang lain itu harganya jutaan, miliar, dan sebagainya. Saya mengakhiri percakapan ini dengan
sedikit memberikan ilustrasi mengenai hidup sederhana itu seperti apa. Sekarang ini kalau kita melihat bangunan-bangunan, ada istilah bangunan ini minimalis, betul ya? Nah, ada gereja ini minimalis, ruangan ini minimalis. Itu untuk bangunan gedung. Dan rupa-rupanya ini menjadi istilah yang bisa digunakan secara luas untuk mengembangkan yang namanya hidup sederhana. Rumah minimalis itu isinya lengkap, semua ada yang perlu untuk kehidupan, entah keluarga, entah siapa, semuanya ada. Jadi bukan rumah kumuh, bukan. Istilahnya minimalis. Tetapi, nah ini, tidak terlalu banyak ornamen yang tidak perlu untuk hidup damai, hidup cukup. Tidak perlu. Jadi misalnya rumah, tidak perlu kan ada kolam renangnya 4 misalnya. Ini pasti bukan minimalis. Maka rumah-rumah yang dibuat oleh pengembang-pengembang itu kan rumah kecil-kecil ya untuk keluarga baru. Bagus, tetapi tidak mewah. Tidak terlalu banyak hal yang sebetulnya tidak perlu, tetapi demi macam-macam itu ditambah. Jadi rupa-rupanya istilah yang dipakai di dalam arsitektur dengan nama gedung minimalis itu dapat menjadi warisan bagi kita, menjadi model hidup sebagai buah dari pertobatan ekologis. Istilah yang dipopulerkan di Filipina dalam salah satu buku yang sudah ditulis tahun 97 itu mengatakan cukup. Jadi kalau makan 1 piring cukup, ya tidak usah pesan 3 piring. Nanti akhirnya yang 2 itu kan dibuang menjadi sampah makanan. Istilah yang semakin populer dipakai sekarang dalam bahasa Inggris, saya juga tidak paham maksudnya itu apa. Rumusannya adalah less is more. Kurang itu artinya lebih. Nanti dipikirkan apa maksudnya itu. Kurang adalah lebih. Jadi kalau kita mengatakan cukup, itu artinya kita sudah memasukkan makna hidup itu tidak terletak pada hidup yang berlebih-lebihan. Itu maksudnya. Tetapi hidup yang bermartabat, tidak berlebih-lebihan, dan bertumbuh di dalam solidaritas yang semakin nyata. Itulah yang kita rumuskan beberapa tahun yang lalu, semakin beriman, semakin peduli, semakin berbagi. Terima kasih. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab dan dipersilakan untuk 3 orang penanya. Nama saya Otilia dari Paroki Katedral. Pertanyaan saya begini, Romo Kardinal. Sekarang ini kan di tengah maraknya kemudahan belanja online ya, yang sering justru mendorong kita secara tidak langsung malah mau belanja lebih lagi gitu, mendorong kita konsumsi berlebihan. Nah, bagaimana kita bisa semakin menyadari dampak ekologisnya? Kalau kita bisa berpikir misalnya untuk mendapatkan barang itu dari proses produksinya, penggunaan kemasannya, hingga pengiriman barang, karena kan banyak ada kardusnya tebal, pada barangnya kecil, terus ada wrapping dari plastiknya gitu ya, sehingga pertobatan ekologis sungguh terwujud dalam pilihan hidup sehari-hari. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Ibu, kita langsung mendengarkan jawaban dari Bapak Kardinal.
Mungkin baik begini Bu ya. Jadi kalau kita mengikuti dinamika pemikiran yang berkembang di Keuskupan Agung Jakarta, landasannya adalah spiritualitas inkarnasi. Jawabannya, ini pertanyaannya praktis tapi saya jawabannya ngalor ngidul Bu ya. Tidak apa-apa. Karena setiap jawaban, setiap tindakan itu harus ada latar belakangnya. Supaya ada inspirasinya yang membuat kita tidak gampang menyerah kalau kita gagal. Kalau hanya jawaban praktis, itu nanti juga tidak jadi. Paling-paling begitu. Tapi kalau dibalik jawaban itu, dibalik tindakan itu, ada inspirasi, ada motivasi, ada tekad. Lalu kalaupun gagal tidak akan menyerah. Di sesudah tadi kita lihat sebetulnya ya, kita tentu mesti berdoa. Pasti. Saya seringkali menggunakan istilah yang sudah seringkali saya pakai, doa mohon kecemasan. Aneh kan? Doa mohon kecemasan. Tapi bukan kecemasan yang membuat kita jantung kita berdetak kencang, enggak. Intinya adalah supaya kita sebagai orang beriman tidak puas hidup dalam zona nyaman. Jadi doanya kira-kira Tuhan tunjukkanlah kepada saya, kepada kami, kepada kita, manakah kehendak-Mu di tengah-tengah zaman yang seperti ini. Yang kedua, tadi kita buat analisa sosial, realitasnya seperti ini. Nah yang ketiga, ini adalah gerakan sebetulnya. Tadi contohnya kan hanya gerakan hidup sederhana misalnya ya. Tidak ikut budaya membuang, throw away culture. Itu sekarang kan. Barang sudah baru 1 tahun sudah ada model baru yang lama dibuang. Itu lama-lama yang dibuang bukan hanya barang, tetapi orang juga dibuang. Throw away culture. Nah, lalu pertanyaannya adalah kalau kita mau mewujudkan gerakan seperti Ibu tadi katakan, harus bertanya, entah itu diajukan di dalam suatu komunitas. Jadi kalau Ibu dari katedral tentu mempunyai komunitas di sini. Pertanyaannya sama bagi siapapun. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup bersama kami semakin sejahtera? Misalnya, hidup kita bersama semakin sejahtera. Silakan menjawab di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam apapun. Kelihatannya pertanyaannya itu sederhana ya, apa yang harus kita lakukan? Ini kan pertanyaan. Untuk mampu mengajukan pertanyaan, itu dituntut yang namanya kompetensi etis. Dituntut untuk bisa bertanya saja diperlukan kompetensi etis. Kalau tidak punya pertanyaan, kalau tidak punya kompetensi itu, pertanyaan itu tidak bisa diajukan. Jadi misalnya belanja, tadi Ibu menggunakan kata belanja. Ambil pusing, itu bukan urusan saya punya uang kok. Itu tidak punya kompetensi etis. Tetapi kalau kita punya kompetensi etis, melihat arus zaman yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan di dalam keluarga misalnya, supaya kita yang bertanya tadi tidak tergerus oleh arus konsumerisme seperti itu yang memang diciptakan. Konsumerisme itu kan diciptakan Ibu ya, tidak datang sendiri. Karena ada yang pasti berkepentingan untuk menciptakan itu, mencari untung dan sebagainya. Jadi yang namanya, saya ambil saja contoh ya,
ketika Paus Fransiskus datang, itu kan temanya, tema peziarahan di Indonesia ini kan adalah semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Ini yang namanya kompetensi etis, itu namanya bela rasa, itu compassion. Itu kan sebetulnya rumusan dari Keuskupan Agung Jakarta tahun 2012. Ditawarkan kepada Paus, diterima. Jadi mari kita kembangkan yang namanya kompetensi etis itu. Dasarnya kitab suci, menurut Injil Lukas, kita kan ingat kisah anak yang hilang itu, Ibu ya. Itu judulnya salah sebetulnya. Itu bukan kisah anak yang paling penting, tapi kisah Bapa yang hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika anaknya kembali. Inilah compassion, ikut merasakan penderitaan si anak itu. Hatinya tergerak. Allah Bapa itu menyatakan diri dalam diri Yesus. Maka setiap kali kita di dalam kitab suci membaca, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, berhubungan dengan Bapa. Lalu kita punya kisah orang Samaria yang baik hati. Ada imam lewat, imam loh itu. Saya selalu mengatakan itu pasti bukan dari Keuskupan Agung Jakarta yang begitu itu. Levi lewat, orang Samaria tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ini kompetensi etis itu. Jadi kalau melihat penderitaan orang dan kemudian sadar bahwa yang saya beli itu terlalu mahal, semestinya sebagian bisa saya sumbangkan untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah itu. Itulah hati yang tergerak, itulah kompetensi etis. Nanti jawabannya tergantung dari komunitas, kalau yang menjawab itu komunitas. Bisa berbeda-beda, Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Kardinal. Demikian Ibu Otilia dari Paroki Katedral. Dan pertanyaan kedua, silakan. Saya Yosef dari Paroki Tangerang. Pertanyaan saya dalam Laudato Si itu kerusakan ekologis dalam ekologi integral itu disebabkan oleh masalah-masalah sosial, budaya, dan spiritual. Kemudian action platformnya ditawarkan perubahan gaya hidup, kemudian perubahan produksi, perubahan konsumsi yang lebih berkelanjutan. Yang menarik adalah dasarnya itu dari yang ditawarkan dalam Laudato Si itu Bapak Paus Fransiskus semacam bernubuat, maafkan kalau saya salah, akan terjadi, kalau terjadi kerusakan alam yang seperti itu, akan terjadi malapetaka yang besar atau bencana yang besar terhadap manusia. Apakah ini juga termasuk mata kontemplatif? Karena pada saat itu di Italia itu ada daerah konservasi alam yang namanya Marco della Piana, yang CNN itu menayangkan bahwa ada habitat egret, little egret yang semakin habis. Karena itu daerah menjadi pusat penelitian para ahli, yang itu juga ditonton oleh Bapak Paus. Apakah itu juga termasuk mata kontemplatif dari Bapak Paus? Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Maaf Bapak dengan nama dan dari parokinya Pak, silakan. Yosef dari Paroki Tangerang. Bapak, kami undang ke depan, nanti mau mendapatkan hadiah. Saya belum pernah bertemu dengan Paus dan bertanya mengenai apakah Bapak Paus kontemplatif. Tetapi dengan pengandaian bahwa beliau adalah seorang Yesuit yang sungguh-sungguh menghayati spiritualitasnya. Nanti Romo Edi atau Romo Mahar silahkan menanggapi kalau perlu.
Yesuit itu kan semboyannya aktif kontemplatif. Itu trademark Yesuit. Atau kontemplasi dalam tindakan. Jadi kalau berdasarkan semangat itu, saya yakin kurang apa Paus Fransiskus itu dalam hal kemampuan kontemplatif, melihat lebih jauh daripada yang tampak. Jadi saya ambilkan contoh mengenai tadi ya, beliau berbicara mengenai akar, salah satu akar dari kerusakan alam adalah teknologi. Bukan hanya kerusakan alam, tetapi kerusakan seluruh kemanusiaan. Coba kita bayangkan, sekarang ini ada perang antara Iran, Amerika, Israel. Nanti kalau salah satu pihak kepepet dan tidak mau kalah dan mengeluarkan senjata pamungkasnya, apa yang akan terjadi dengan umat manusia ini? Nah, kehancuran bukan hanya kehancuran alam, kehancuran seluruh dunia akan terjadi. Jadi rupa-rupanya Bapak Suci Paus Fransiskus almarhum yang mempunyai keprihatinan yang sangat-sangat besar terhadap lingkungan hidup dan terhadap persaudaraan umat manusia, mempunyai pandangan yang jauh lebih daripada yang diperhitungkan oleh para pemimpin negara, oleh para pemimpin politik, oleh para penguasa ekonomi. Beliau melihatnya dengan kacamata Yesus. Masih ingat lambang dari tahun suci luar biasa 2015? Lihat lambangnya, masih ingat ya? Itu kan ada 2 orang, satu di depan, satu di belakang. Matanya berapa? Mestinya kalau 2 orang kan matanya 4. Itu matanya cuma 3. Harapannya Yesus itu di depan dengan 2 mata, yang di belakangnya itu kita, pengikut Yesus. Sekurang-kurangnya pesannya, kita itu kalaupun tidak dengan 2 mata melihat dunia ini seperti Yesus, sekurang-kurangnya kita menggunakan 1 mata, yaitu matanya Yesus. Itu maksudnya. Jadi tidak sekedar kemenangan politik, kemenangan ekonomi dan apapun, tetapi melihat dengan mata Yesus. Lambang itu bagus sekali. Ada di dalam kitab suci saya itu. 2 orang, matanya 3. Yang di belakang itu kita, pengikut Yesus, yang di depan Yesus. Harapannya kita bisa melihatlah, kita tidak sempurna seperti Yesus. Satu, melihat dengan mata kita yang sudah tercoreng oleh dosa manusia. Sekurang-kurangnya kita berusaha melihat dengan 1 mata Yesus, yang ketika melihat semuanya itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itu mata Yesus. Terima kasih Bapak Kardinal. Dan kesempatan yang terakhir, kesempatan ketiga, silakan. Jangan lupa nama dan paroki mana Ibu. Ya, selamat siang Bapak Kardinal, nama saya Santi. Saya berasal dari paroki Teresia. Yang saya mau tanyakan adalah tema hari ini kan pertobatan ekologis. Tapi pertobatan ekologis itu menyebabkan kita menjadi dosa ekologis. Contohnya adalah saat ini kita kan nggak boleh memakai plastik ya, kantong plastik. Tetapi kita diberikan paper bag. Sementara paper bag itu kan diambil dari tumbuhan ya. Nah, seperti kita kalau lagi di kafe, ada satu kafe yang dulu pakai sedotan, ternyata nggak boleh. Dia pakai sedotan dari kertas juga. Nah, bagaimana pandangan dari gereja untuk menghadapi hal-hal ini? Terima kasih. Silakan Bapak Kardinal. Bagaimana sebaiknya? Mau membantu? Silakan. Ini ada yang mau membantu menjawab. Ya, jangan lupa nama dan paroki ya Bu.
Perkenalkan, saya Liana dari Paroki Santo Andreas, lingkungan Rafael. Saya mau bantu untuk jawab pertanyaan Ibu. Itu saya praktekkan untuk diri saya sendiri. Kita harus praktekkan terlebih dulu untuk diri kita sendiri. Kalau saya pribadi dengan pertobatan ekologis seperti ini, saya memakai prinsip above, beyond, and compliance. Salah satunya reuse, recycle. Kalau kita mau pergi ke restoran makan, kalau kita untuk mengurangi sampah, kita bisa mempergunakan salah satunya kayak tumbler, tempat makan, lunchbox, dan kita juga bisa mempergunakan sumpit yang kita bawa dari rumah. Itu lebih higienis. Itu salah satunya. Dan saya juga ada pertanyaan untuk Romo. Jawaban kemudian meneruskan pertanyaan Ibu. Silakan Maaf Bu. untuk Bapak Uskup Romo Kardinal. Walaupun saya sudah menerapkan prinsip seperti itu, karena saya memegang prinsip, maaf ya Romo, saya bukannya menyombongkan diri. Saya memegang prinsip seperti European lifestyle. Kita sampah kita harus separate itu dengan 4 sistem. Walaupun saya sudah separate, setiap kali saya sudah separate, saya sudah mempraktekkan semuanya. Nah, begitu di rumah saya separate, saya bilang sama tukang sampahnya dijadikan satu lagi. Itu yang membuat hati saya sekecewa ya. Jadi apa yang saya lakukan itu sia-sia. Nah, itu menurut Romo gimana? Silahkan Bapak Kardinal. Bapak Kardinal. Ibu di belakang mau ganti menjawab. Boleh kok Bu, Bapak Kardinal sudah mempersilahkan. Jawabannya begini Ibu. Sabar itu adalah tanda anak Tuhan. Begini Ibu, masalahnya ini kan masalah sangat konkret ya. Masalahnya itu sungguh sangat besar. Semestinya masalah ini yang bertanggung jawab utama adalah para pemimpin negara-negara. Jadi konsepnya itu bukan rumah tangga yang paling penting, tetapi apakah pemimpin-pemimpin negara-negara di dunia ini rela untuk mengembangkan solidaritas. Itu kan ajaran moral ya, keyakinan iman. Tapi kita kan tahu juga bahwa negara-negara yang disebut kaya itu tidak akan mau bersolidaritas dengan negara-negara yang kurang kuat. Saya ambil contoh Ibu ya, saya baru berdiskusi dengan seorang dari Jerman. Kata dia, saya tidak tahu ilmunya, tetapi kira-kira begini, kalau saya mengerti, misalnya dalam satu rumah tangga itu bisa dihitung kan, 1 bulan butuh beras 5 kg. Bisa kan? Bisa apa enggak? Bisa ya? Bisa, atau berapapun, mau 10 kg atau 20 terserah, tapi bisa dihitung. Nah, kebutuhan energi suatu negara itu juga dengan ilmu tertentu bisa dihitung. Misalnya satu negara membutuhkan sekian juta barrel minyak, bisa dihitung. Nah, menurut penjelasan teman dari Jerman ini, jatah energi yang dibutuhkan oleh negara Jerman yang seharusnya sampai bulan Desember, itu bulan Mei sudah habis. Lalu dari bulan Juni sampai Desember dia cari dari mana? Ini dari negara-negara yang dirampoki itu. Nah, kalau negara-negara kuat seperti itu, para pemimpinnya tidak pernah sampai pada suatu keputusan strategis bersama-sama untuk dunia, apalagi kita-kita ini Ibu.
Jadi masalahnya besar. Yang kecil-kecil itu kita lakukan karena kita tidak pada posisi itu. Kita pada posisi sebagai umat warga masyarakat biasa yang punya keprihatinan terhadap masalah ekologi. Tapi kan kesadaran kita yang sudah membaca ensiklik Paus itu kan berbeda dengan tukang sampah yang sehari-hari ya mengumpulkan sampah saja, tidak pernah membaca koran, tidak pernah melihat televisi, tidak pernah. Jadi kaitannya dengan masalah pendidikan. Padahal saudara-saudara kita itu pendidikannya karena ketidakadilan sosial atau belum adanya keadilan sosial itu tidak pernah mendapat akses pendidikan seperti kita. Oleh karena itu menurut saya mari kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kalaupun itu tidak berhasil, terus kita kerjakan. Siapa tahu nanti pengaruhnya akan diterima luas, dilihat oleh saudara-saudara kita. Beberapa waktu yang lalu ketika ada Jakarta Eucharistic Revival, itu ada satu sesi yang dilakukan oleh, saya lupa siapa ya, tetapi judulnya adalah Laudato Si Challenge. Laudato Si Challenge. Salah satu yang saya ingat baik adalah yang dipresentasikan oleh anak-anak anak-anak Santa Maria SMK ya, SMK Santa Ursula. Mereka membuat gerakan judulnya menarik, gelato. Gelato itu kan es krim ya, tapi tidak ada es krimnya sama sekali. Yang dia lakukan adalah mereka melihat anak-anak yang membawa makanan itu kadang-kadang tidak dimakan atau bekalnya terlalu banyak, tidak bisa dihabiskan. Mereka membuat suatu kotak yang isinya adalah makanan yang tidak dimakan, ditempatkan di situ. Lalu siapapun boleh mengambil, tentu ada sosialisasi sebelumnya. Entah karyawan, entah murid-murid yang tidak membawa makan, ambil di situ. Ada 3 kotak. Yang satu barang-barang yang tidak bisa dipakai di rumah, ditempatkan di situ, mainan kah, apapun, siapapun boleh mengambil. Untuk menghindari hidup yang berkelebihan. Misalnya di rumah ada 10 boneka, boneka akan cukup 2, yang 8 taruh situ, supaya anak-anak yang lain yang ingin boneka tetapi tidak punya boneka bisa ambil dari situ. Kreativitas seperti itu banyak Ibu. Belum tentu berhasil, yang diceritakan itu kan yang berhasil-berhasil ya Bu ya. Yang gagal-gagal itu banyak, tetapi dengan tantangan yang begini besar, rasa-rasanya yang namanya ketekunan, kesungguhan, itu memang perlu. Tahan uji, ketika tidak berhasil ya terus. Saya pernah bertemu dengan seorang yang kebetulan dalam pertemuan seperti ini, lebih kecil, yang disajikan adalah botol minuman plastik. Yang lain-lain dibuang. Air yang sudah habis diminum itu botolnya dibuang. Dia nggak membuang, dia masukkan botolnya plastik itu di dalam tasnya dia. Dengan mengatakan ini tanggung jawab saya. Tanggung jawab. Jadi dia tidak mau membuang menjadi sampah. Dia bawa di dalam tasnya, entah diapakan di rumahnya, saya tidak tanya. Tapi dia tanggung jawab terhadap sampah itu. Ini kan tidak ada artinya untuk dunia yang rusak ini. Tetapi maknanya untuk pribadi dia menunjukkan konsistensi tanggung jawab untuk tidak ikut-ikutan mengotori bumi. Nanti kalau melihat kotak
makanan yang disajikan di pertemuan ini kan tidak dibungkus plastik, Ibu. Dibungkus apa? Ada dibungkus daun enggak? Daun-daun sabda. Ini pun dalam pertemuan yang judulnya pertobatan ekologis, pasti panitia mempertimbangkan itu supaya kita tidak ikut-ikutan merusak bumi atau mengotori bumi dengan cara yang bisa dilakukan. Terima kasih Bapak Kardinal. Ibu, pesan Bapak Kardinal tadi ya, untuk sabar dan terus melakukan hal kecil, namun dampaknya nanti akan dirasakan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas rahmat, kesehatan, kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Engkau telah menyatukan kami bersama di tempat ini untuk menerima rahmat pengetahuan yang Kau berikan kepada kami melalui Bapak Kardinal. Banyak pengetahuan, banyak insight telah kami terima, tetapi barangkali yang kurang dalam diri kami ialah keinginan untuk wujud nyatakan apa yang telah kami ketahui. Maka ya Tuhan, kami mohon rahmat-Mu, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, agar kami tidak hanya bermimpi tentang hal-hal besar dalam kehidupan kami, tetapi berkanjang untuk mewujudkan hal-hal kecil yang bisa kami buat dalam kehidupan kami setiap hari dalam rangka merawat, mencintai bumi ini sebagai rumah kami bersama, sebagaimana diteladankan oleh hamba-Mu Santo Franciscus dari Assisi. Maka ya Tuhan yang maha baik, kami menyerahkan seluruh diri kami, niat-niat baik hendak kami jalankan, agar kami sungguh-sungguh dimampukan untuk menjadi saksi-Mu dalam masa dewasa ini. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, sekian banyak saudari-saudara kita yang tidak mempunyai seorang pun yang memperhatikan dan mendoakan, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.